riwayat dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW mengatakan man kanat niyatuhu al-akhirata, barang siapa yang niatnya karena akhirat, maksudnya karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah, ya. Jadi bukan karena yang lain. Jama'allahu syamlahu, maka Allah kumpulkan semua kekuatannya. ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلود الحادث العمم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الثامنة والعشرون عن أبي بكر دلف بن جحد الشبلي رحمه الله تعالى بغدادي al-maulidi wal mansha'i sahbul junaid wa man fi asrihi maliki al-madhhabi asha sab'an wa thamanina sanatan wa mata sanata arba'in wa thalathina wa thalathi mi'atin wa qabruhu bi Baghdad wa huwa min ulama'il arifin billahi ta'ala. Qala fi munajatihi ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri ay ihtiyajil hasanati wa dha'fi ay an ajzi an iktsaril ibadati. Ya, seterusnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, orang tua kita Bapak Haji Nasir, Ustaz Haji Musa, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Haji Nurjaya, Ustaz Khairuddin, Ustaz Mursyidin, Ustaz Imam Wahyudi, Ustaz Jumat Hashim, Ustaz Haji Mukmin,
Ustaz Haji Murtani, Bapak Ustaz Muhammad Haji Muhammad Husin, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Haji Ngariatno, ini sound sistemnya bagus nih ya. Ustaz Herlambang dan para asatidz lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Islam kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Di atasnya lagi, rawa Ibnu Majah anhu qala man kanat niyatuhu al-akhirata jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Riwayat dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW mengatakan man kanat niyatuhu al-akhirata, barang siapa yang niatnya karena akhirat, maksudnya karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah ya. Jadi bukan karena yang lain. Jama'allahu syamlahu, maka Allah kumpulkan semua kekuatannya. Jadi dia melakukan apa saja mudah, enteng. Jadi apa saja kalau kita lakukan karena Allah, enteng, nggak ada beban. Tapi kalau kita lakukan bukan karena Allah, kita jadi tersiksa. Apa saja, puasa umpamanya karena Allah, enteng. Thalabul ilmi karena Allah, enteng. Apa saja kalau niat kita karena Allah, mudah, dan Allah akan menolong kita. Lihat nih ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan adanya di hatinya. Kalau niat karena Allah, maka apa saja mudah, dan hatinya kaya, meskipun hartanya nggak banyak, tapi kaya hatinya. Mengapa? Karena dia tahu semua rizki dari Allah, dan dia qanaah, diterima, dan rizkinya halal, maka menjadi berkah. Ya tuh ya. Tapi kebalikannya ya. Terus jadi kalau andai kata dia lakukan apa saja karena Allah, dikuat. Satu. Andai kata hartanya sedikit, maka dia tetap merasa cukup di hatinya. Artinya dia puas, tidak serakah. Ya. Yang ketiga, wa atathud dunya raghimatan, dan dunia akan datang kepadanya dengan mudah. Ustaz Haji Musa ada nggak sih? Nah, dia cerita tuh apa aja gampang. Ya, orang ajak umroh, ya. Orang kasih hadiah, itu nggak ada qanaah, akhlaknya bagus, ya. Ibadahnya bagus, mudah. Umurnya panjang, 80 tahun, ya. Mata, kuping, gigi masih kuat. Ada Ustaz Haji Musa, ya. Luar biasa. Itu kekayaan yang sebenarnya. Ya. Direktur, umur baru 45 tahun, kena gula, kena jantung. Apaan enaknya hidup begitu? Ya. Hidup yang enak itu bahagia. Mau ngapain kira? Apalagi nikahnya bulan Ramadan, nikmatnya luar biasa itu. Ya, enak gak? Ya. Yang penting bahagia. Nggak punya duit, nyengir aja. Enak. Enak gak? Punya duit tapi hidupnya gelisah, ketakutan. Akhirnya kena gula, kena jantung, kena paru-paru, ya. Apaan enaknya hidup?
Ini begini enak hidup. Ya. Makanya ya orang yang ngaji harusnya hidupnya tenang. Ini dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Hadis sahih. Barang siapa yang berkumpul di satu tempat, apakah di masjid, mushola, di majelis taklim, dia baca Quran, dia pelajari Al-Quran, maka turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ya. Nah tuh, ya, jadi jangan sampai kita pulang ngaji darahnya naik. Ya. Coba lah, ngaji lagi naik lagi, ngaji lagi naik lagi. Ya. Puluhan tahun ngaji kena gula lah. Ya. Sayang, ya. Ngaji harus membuat kita menjadi tenang, jadi sehat, ya, kumpul. Ya, memang susah, tapi masya Allah, nggak ada tempat yang paling afdol kecuali majelis taklim. Yang kata Nabi, raudhah min riyadil jannah. Ya, apalagi subuh. Ya. Kan kata Nabi, sahur yang paling bagus diakhirin. Jadi kalau Nabi itu sekedar membaca 50 ayat. Oh dulu belum ada roji, jadi hitungannya ayat. Sekedar membaca 50 ayat, sekedar membaca 100 ayat, sekedar membaca 200 ayat begitu. Ya, berarti kan di sana tuh semuanya zaman Nabi baca Quran terus. Jadi patokannya berapa ayat? 50 ayat gitu ya. Jadi sunnahnya diakhirin. Tapi kalau ngaji subuh begini ya, kayak saya ya, dari jam 4 udah jalan. Jadi sahurnya sebelum jam 4. Jadi mengakhirkannya sunnahnya susah. Kalau kita akhirin terlambat. Susah. Tapi karena ada yang lebih utama lagi, thalabul ilmi. Oh, baguslah ya. Jadi sekali lagi, apa saja kalau kita lakukan karena akhirat, karena mengharapkan pahala dari Allah, dan karena semata-mata ikhlas karena Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Wa man kanat niyatuhu ad-dunya. Nah, ini kebalikannya. Barang siapa yang niatnya karena dunia, bukan karena Allah, karena dunia. Dunia itu ketenaran umpamanya, ya, kemasyhuran, dipuji-puji, ya, umpamanya, supaya dia dianggap orang pintar, ngetop, supaya dihormatin. Nah, supaya dapat harta, dapat pangkat, dapat jabatan, itu dunia. Ya. Kalau niatnya dunia, farraqallahu alaihi amrahu. Semua urusannya Allah bikin bercerai-berai. Artinya urusannya nggak ada yang rapi, semuanya berantakan. Kenapa? Niatnya dunia. Kalau sudah niatnya dunia dikagak dapat, dikecewa. Nah kecewa akhirnya urusannya terbengkalai ya. Tapi kalau karena Allah nggak ada masalah, tenang dia ya. Jadi jangan sampai niat kita karena dunia. Kalau kita niatnya karena Allah, kita dapat semua. Pahala kita dapat, dunia kita dapat. Tapi kalau niatnya dunia, dunianya nggak dapat, pahalanya nggak dapat. Ini penting ya, supaya kita perbaiki niat kita. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinannya ada di depan matanya. Artinya walaupun hartanya banyak, tapi dia tidak merasa puas. Jadi seakan-akan dia miskin. Ya, maka kata Nabi, khairul rizqi ma yakfi.
sebaik-baik rezeki yang cukup. Rezeki kalau cukup, mau berapa juga enak gak? Ya, asal cukup. Ya, 10 juta cukup, bini 2 cukup. Ya, cakep gak? Tapi kalau kagak merasa cukup, biarpun hartanya 1 triliun, tetap dia nyolong lagi, tetap dia korupsi lagi. Kenapa? Nggak ada rasa puas, karena niatnya dunia. Lihat, pedagang-pedagang yang muslim, yang soleh, itu ketika di tokonya banyak orang pada beli. Semua orang pada beli media, sedangkan toko di sampingnya sama juga jualnya, sepi, nggak laku, ditutup tokonya. Kata dia, udah saya nggak jual lagi, beli sama tetangga saya. Ada nggak pedagang yang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Lihat tuh, kalau pedagangnya soleh, maka kata Nabi, at-tajir as-saduq ma'al anbiya. Pedagang yang jujur bersama Nabi. Jadi ketika tokonya laku keras, sementara di sampingnya sepi, nggak ada yang beli, ditutup tokonya, dia kagak mau jual, disuruh beli sama tetangga kamu, ya, tetangga saya. Supaya apa? Supaya tetangganya juga dapat rezeki. Kalau sekarang pakai dukun, diliurin sama jin, ya, supaya dia makan enak, sedap. Padahal kalau yang saya lihat, liur jin itu ditetesin itu. Mengapa? Supaya laku, supaya dia aja yang laku, yang lainnya biarin pada bangkrut. Kalau perlu diguna-gunain, ya, supaya pada basi semua makanannya. Itu contoh. Pekerjaan begitu juga, jabatan pakai dukun, ya, supaya diangkat jabatannya. Itu yang gitu tuh nggak ada manfaatnya, nggak berkah. Kayak tadi itu, hidup yang penting bahagia, udah enak lah, ya. Ente kerja siang malam tapi kagak bahagia, buat apa? Ya. Duit banyak tapi mau makan sayang, ya. Menderita nggak? Menderita. Pengen makan nasi kembuli, sayang. Menderita, ya. Akhirnya makan ketoprak aja lah, ya. Besok gitu juga gado-gado, seminggu mencret. Akhirnya berobat, habis duitnya tuh buat beli obat, bayar dokter. Ya, kenapa? Saking sayangnya, menderita. Fatuk wa bihajibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum. Itu dia tuh. Orang yang alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Oh, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Lihat tuh, orang yang menahan, menyimpan hartanya, mas perak dia kagak mau bayar zakat, ya, maka nanti akan disetrika, dipanasin tuh, pakai setrika lah, kayak ya, setrika, ya, jidatnya, pinggang, apa namanya, sampingnya sini, dan punggungnya. Lihat tuh, kenapa? Karena kalau orang pelit, ketika orang datang, yang pertama jidatnya kan, gitu. Ya. Kemudian pinggangnya disimpan duit, dan punggungnya diberpaling. Itu dia. Ya, biasanya kan begitu kan? Ya. Ya. Dia takut lihat orang, dia takut dikabul. Nah, maka nanti itu semua jidatnya disetrika, apa namanya, pinggangnya sini disetrika, punggungnya disetrika. Sebab apa? Karena dipelit, dia sayang mengeluarkan zakat. Jadi kalau karena dunia, maka kemiskinan ada di depan matanya, nggak pernah puas. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak dapat dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan doang. Tapi kalau niat kita karena Allah, maka rezeki akan masuk min ghairi ayyahtasib, dari mana aja. Tapi kalau karena dunia yang dihitung doang, sekian udah. Tapi kalau karena Allah, Allah lipatkan ganda dari 1, 10, 700 sampai tidak terhingga. Oleh karena itu dalam hidup ini
carilah keberkahan, cari rezeki yang halal, berikan kepada istri, keluarga makanan yang halal. Ya, berbuka puasa bagus, tapi pakai duit yang haram. Ya, ya. Berbukanya pakai duit yang haram. Bagaimana? Ya. Harusnya yang halal. Makanan yang halal menjadi sebab diterimanya doa. Itu yang mahal tuh doa tuh. Makanya kalau mau minta doa, mintalah kepada orang yang makanannya yang halal. Cukup lah. Oh, itu mustajab itu. Ya. Baik. Selanjutnya dari Abu Bakar Asy-Syibli. Ya, dia asalnya dari Baghdad, lahirnya dan hidupnya juga di Baghdad. Teman Junaid. Ya, Imam Junaid ini semuanya orang-orang ahli tasawuf. Pada zamannya mazhabnya Maliki. Lihat tuh, mazhabnya Maliki, tapi akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tasawufnya, ibadahnya luar biasa. Jadi dari sini kita tidak usah mempertentangkan perbedaan madhab. Ya, dulu ada sekitar 500-an madhab. Habis. Yang tersisa sekarang tinggal 4 yang gede, yang besar. Ya, madhabu Abi Hanifah, madhabu Malik, madhabu Asy-Syafi'i, madhabu Ahmad bin Hambal. Ada lagi madhab Daud Al-Zahiri. 1, 5 di samping itu ada madhab Syiah. Lain lagi dah itu. Jadi 4 ini nih yang besar. Ada gurunya, ada muridnya, ada bukunya, ada yang menyebarinnya, ada yang mengamalkannya. Jadi kita ikutin yang 4 ini aja lah. Ya. Dan gak ada masalah. Ente mau ngikutin Abu Hanifah silahkan. Mau ikutin Maliki silahkan, mau ikutin Syafi'i silahkan, ya, mau ikutin Ahmad bin Hambal silahkan, semuanya benar. Asal ente tahu aja dalilnya, begitu, ya. Nah, jangan kita pertentangkan antara Maliki dengan Syafi'i. Maliki itu murid gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Itu belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum ada. Makanya buku-buku fikih kagak ada hadis Bukhari Muslim. Belum ada. Bukhari Muslim masih ratusan tahun lagi. Yang pertama hadis Muwatta Imam Malik 40 tahun dikarang, dikumpulin itu. Ya. Imam Syafi'i hafal 4 hari doang. Imam Syafi'i itu cerdas. Dia baca sini, yang di sini kebayang dong, langsung apa? Ada nggak tuh orang begitu? Cerdasnya itu. Coba dibaca halaman ini, yang ini cuman kebayang dong, diapal juga. Yang Syafi'i. Kata Imam Malik, saya bikin Muwatta 40 tahun, ente 4 hari apal, enak banget. Ya tuh. Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran di luar sholat. 60. Itu ulama besar, ulama mujtahid mutlak. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Artinya dia ngomong sekarang nih haram, 2 menit lagi dia bilang halal, gak apa-apa. Udah sampai mujtahid luar biasa. Ya. Coba yang begitu tuh khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Nah kita nih yang begini berapa? Ya. Itu jauh banget, jauh dah. Ya, ulama-ulama zaman dahulu ilmunya, amalnya, akhlaknya, khosyahnya nggak bisa kita ikutin. Karangannya, masya Allah. Makanya bukunya sampai sekarang dibaca. Karena setiap mengarang dia baca wudhu, dia pakai wudhu. Maksudnya suci, bersih, pakai baju yang rapi, yang cakep. Ya. Kalau mazhab Malik tuh Imam Malik bajunya rapi, cakep bajunya. Ya. Makanya ustadz bajunya supaya cakep. Ya. Jangan orang kesian banget ustadz bajunya jelek banget itu. Padahal ngaji tiap hari, duitnya dikemanain itu. Jadi muridnya buruk sangka jadinya. Ya. Ya. Nggak pantas. Ya. Ustadz ngaji, ngajar sampai seminggu 40 kali ngajar, bajunya kayak orang miskin. Ya.
supaya muridnya bilang dia susah. Itu pengemis. Orang yang pakai baju jelek supaya dianggap dia orang susah, supaya orang sedekah, pengemis tuh. Haram, minta-minta. Ya. Tunjukkan kepada orang kalau Allah kasih rizki pakai baju yang cakep. Jadi kata orang, alhamdulillah guru gue tuh ngaji di Alwi koya bajunya cakep banget itu. Padahal amplopnya berapa itu? Nah, umpamanya bajunya aja nggak sampai sih, jadi nombokin mulu dong tuh, gitu. Ya, semai murid. Kenapa? Karena memang ya supaya orang tidak buruk sangka kepada kita. Ya, kita menjadi sebab. Ya, supaya orang baik sangka sama kita. Kenapa? Karena yang paling bagus itu tunjukkan kalau Allah kasih rizki, nih saya nih dapat nikmat, gitu. Nggak ada sombong dalam pakaian, nggak ada. Sombong dalam ibadah. Ya, kalau pakaian nggak ada kaitannya. Ya, pakai baju sampai bawah kaki juga katanya sombong. Sombong itu kalau dia niat. Ya. Nah, kalau zaman dahulu pakai baju di bawah mata kaki karena bahannya panjangan. Bahannya panjangan berarti kan duitnya banyakan. Nah kalau di betis bahannya pendekan, duitnya dikitan. Maka dipanjangin supaya orang lihat, orang kaya tuh sombong itu, gitu. Nah kalau sekarang sarung murah panjang, BHS pendek. Nah terus di bawah mata kaki mau nyomong dari mana? Orang sarungnya atlas, sarung yang 70.000. Ya. Itu satu contoh. Jadi sebabnya itu di situ, sebabnya itu. Ya, jadi bukan sombong, nggak ada. Ya. Bahkan sekarang kata ulama, yang sombong itu yang pakai kain sarung di atas mata kaki, betis, itu yang sombong katanya itu sekarang. Kata ulama tuh. Ya. Jadi nggak ada pakaian dalam pakaian sombong, nggak ada. Ya. Dalam ibadah. Ya. Jadi begitulah. Ini mazhabnya Maliki. Sekali lagi, jangan lagi ada pertentangan antara madhab. Ya. Nah, apalagi tentang kunut sampai sekarang masih ribut kunut. Masya Allah, luar biasa. Sampai niat aja ribut. Ya. Kalau madhab lain kayak madhab Abu Hanifah, melafazkan niat bid'ah, nggak boleh dilafazin. Niat ada di hati. Kalau madhab Syafi'i melafazkannya sunnah. Ya. Sampai nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana, berantem ribut habis umurnya buat gitu. Ngapain kita gituan? Itu khusus buat ulama. Ente baca apa aja boleh, mau Ramadani, yang bagusnya Ramadan cukup dah. Cakep nggak? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Titik. Hadis sanatin Allah Ta'ala. Ayo lu mau bilang apa? Mau joma, mau patah, mau kasra. Itu ngakalinnya begitu aja lah, ya, daripada ribut. Ya. Witir dibahas lagi sekarang, ramai di TV, di video, di YouTube, witir. Nah, itu witir yang kita lakukan sekarang salah tuh katanya itu. Pakai apa namanya witir 2 rakaat, masa ada witir 2 rakaat? Itu cuma ucapan doang. Ya, itu dari dulu begitu, nggak ada masalah. Ya, ada yang bilang witir ganjil, emang witir ganjil. Nah, yang lainnya bagaimana itu? Yang 11 rakaat itu Rasulullah. Ya, yang 2 rakaat itu syafa namanya. Ya, wal fajri wa layalin wasyafa'i wal watar. Syafa genap, witir ganjil, ya kan? Nah, berarti kalau 2 itu genap namanya. Kalau witir 1 itu namanya witir ganjil. 3. Nah, bagaimana kalau 3 tapi 2 salam? Dari dulu, dari sebelum kita lahir udah pembahasan begitu. Nah, sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Bagaimana itu? Ya. Jadi kita niat apa yang ente niatin itu harus sesuai dengan hati. Yang dihitung di hati, mulut enggak. Mulut salah, asal hatinya benar, hati yang dinilai. Contoh,
ente udah sholat maghrib, terus sholat isya, kata imamnya usolli sholatal maghribi salah sarokaatin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Padahal tadi udah sholat maghrib kan, niatnya sholat isya. Yang dinilai yang di hati, yang di hatinya niat sholat isya, mulutnya mengucapkan sholat maghrib, nggak apa-apa, sah. Mulut nggak penting, yang penting hatinya. Lihat tuh, ini cara belajar begitu. Jangan main jago-jagoan, yang benar gua, yang benar gua. Apaan gitu? Yang penting kita jelaskan kepada umat. Ini yang begini nih, itu khusus buat ulama, bukan buat konsumsi masyarakat. Nggak usah dibongkar-bongkar, nggak usah. Yang lain aja, ya. Jangan korupsi, jangan berzina, itu aja ngomongin. Ngapa gitu-gituan agak penting, ya. Nanti nggak sholat witir, dosa nggak? Nggak apa. Tapi kalau berantem, dosa nggak? Masa berantem dosa nggak? Ya, perpecahan dosa nggak? Ini penyakit kita nih, yang gitu-gituan dibahas. Buat apa? Ya, saya 8 tahun di mazhab Maliki. Bagaimana tuh perbedaan bacaan Qur'annya, riwayat waros kita hafaz. Ya, sampai Qur'annya pun rasomnya jauh beda. Ente kalau baca Qur'an cetakan Jazair Maroko nggak bisa baca ente. Kopnya titiknya di bawah atuk dong. Jadi kalau ente kagak hafal Qur'an nggak bakal bisa baca. Kalaupun bisa juga banyak salah. Satu contoh, belum yang lain-lainnya dah. Ya, itu nggak penting. Ya, yang penting kesolehan. Nah ini dia. Ya. Dia Syibli mazhabnya Maliki. Nah tuh banyak ulama-ulama yang mazhabnya Maliki. Asya dia hidup sab'an wa thamanina sanah. Umurnya 87 tahun. 87 tahun. Masya Allah. Ya. Beruntung orang yang umurnya panjang, amalnya soleh. Wa mata sanata arba'in wa salatina wa salasimiatin, meninggal dunia tahun 334 Hijriah. Jadi sekarang udah berapa? Ya, 1000 tahun lebih. Ya, ya tuh, ya, orang-orang dulu tuh, ya, ibadahnya. Wa qabruhu bi Baghdad, kuburannya di Baghdad. Sampai sekarang pada ziarah. Ya. Wah, dia orang soleh. Ya. Wa huwa min ulama'il arifin, dia termasuk salah seorang arifin yang paling besar. Ya, ya dia Syibli, Junaid, betul-betul nih. Entar ya ada kisahnya bagaimana Rasulullah mencium dia. Ya, nih. Qala fi munajati, dia mengatakan dalam munajat. Munajat itu kayak kita ngomong sama Allah. Mirip-mirip baca doa dah begitu. Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada omongan yang paling baik dari omongan semua manusia kecuali omongan yang mengajak supaya bersedekah atau mengajak kepada yang ma'ruf atau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Itu yang paling bagus tuh, ya. Ngajak orang bersedekah, ngajak yang ma'ruf, ngajak adil ma'islah, ngajak berbuat baik atau mendamaikan orang yang lagi berselisih. Berbohong pun boleh untuk mendamaikan dua orang yang lagi berantem. Kita pengen damaikan, boleh kita berbohong. Umpamanya A sama B lagi berantem, terus kita bilang kepada si A, si A, B mengatakan kamu orang baik, padahal B mencaci maki dia tuh. Kita bohongin aja, dia si B bilang ente orang baik. Nah si A kan girang, oh gue dibilang orang baik. Nanti kita bilang ke B, kata kita, si B, si A cerita sama saya kamu orang baik. Oh kata si B, gue dipuji-puji. Akhirnya didamai enggak? Nah, tapi kalau dipanas-panasin, kata si A kepada B, si A jelekin ente mulu lah.
Si B gitu juga kita bilang, ya, si A mencaci maki ente, si B mencaci, makin parah dia. Itu yang namanya itu orang yang suka ngomporin itu namanya itu, manas-manasin itu, ya. Nggak boleh. Jadi amalan yang paling bagus mendamaikan, ya, orang yang berselisih, suami istri lagi berantem, didamain, ya, jangan dipanas-panasin. Apa munajatnya? Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inni uhibbu, sesungguhnya aku ingin, an ahabalaka, untuk menghibahkan kepada kamu, jami'a hasanati, semua kebaikan-kebaikanku aku ingin berikan kepada engkau ya Allah. Lihat tuh. Ma'afaki, dalam keadaan aku membutuhkannya. Ihtiyaji lil hasanat, saat aku sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan itu. Al-faqru namanya al-muhtaj. Jadi orang fakir, orang yang menginginkan, ya. Jadi yang namanya orang kaya, orang yang sudah tidak ada lagi keinginan, itu namanya kaya. Tapi kalau dia masih punya keinginan, namanya fakir. Makanya kita ini semuanya kata Allah, antum fuqara'un ilallah. Kita semuanya ini fuqara. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah yang maha kaya, maha terpuji. Oh, lihat tuh. Jadi kalau mau jadi orang kaya, jadilah kaya yang terpuji. Dua tuh. Itu sifat Allah, kaya terpuji. Jadi kalau kita pengen mengikuti sifat Allah, kita kaya, kita terpuji. Artinya kita menjadi orang yang dermawan. Wa dha'fi ay ajzi an iktsaril ibadat. Saat dimana aku merasa lemah, saat aku merasa tidak kuat untuk beribadat yang banyak kepada Engkau ya Allah. Lihat tuh ngomongannya, ya. Nah, aku pengen memberikan semua kebaikan-kebaikanku kepada Engkau ya Allah. Saat dimana aku memerlukan ini kebaikan, dimana aku dalam keadaan lemah untuk beribadat yang banyak. Fakaifa la tuhibbu sayyidi. Lihat tuh, orang tasawuf tuh manggil Allah mengatakan sayyidi. Bagaimana engkau tidak senang ya sayyidi, asalnya tuh, ya. Biharfi harfin nida, asalnya ya sayyidi, ya-nya dibuang, jadi langsung la tuhibbu sayyidi, asalnya la tuhibbu ya sayyidi. Bagaimana engkau tidak senang ya Allah, anta habali jami'a sayati, untuk menghibahkan kepadaku, maksudnya aitas mahli, untuk memaafkan kepadaku jami'a sayati, semua kesalahan-kesalahanku. Ma'aghinaka maulaya anni, sedangkan engkau maha kaya, engkau tidak memerlukan kebaikan-kebaikan aku, ya. Makanya dilanjutkan di sini, ay adabi fa inna sayati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan aku atau dosa-dosa aku tidak akan bisa mencelakakan engkau ya Allah. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikan aku atau amal soleh aku la tanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau. Artinya apapun yang kita lakukan, yang baik yang buruk, kembali ke kita. Allah tidak memerlukan ibadah kita, Allah tidak memerlukan hasanat kita. Kalau kita nggak ibadah, dalam hadis, andai kata semua nih manusia berbuat maksiat, tidak akan membahayakan Allah. Andai kata semua manusia beribadah, tidak akan menggirangkan Allah. Semua kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali ke kita. Kita berbuat jelek, kembali ke kita, ya. Wa man syakara fa innama yashkuru
li nafsi. Yang bersyukur sesungguhnya manfaatnya buat dia, bukan buat Allah. Kita ibadah, Allah nggak gira. Kita berbuat maksiat, Allah nggak sedih. Semua kembali kepada kita. Ya, cukup belum? Sampai jam 6. Sampai jam 6. Ya. Baik. Wa qad ajazani ba'dul fudala'i. Dan telah memberikan ijazah kepadaku sebagian ulama-ulama yang mulia. An aqra'a, supaya aku membaca ba'da sholatil jumu'ati, sesudah sholat Jumat, sab'a maratin, 7 kali, hadhil abayati, ini bait-bait syair, as-salasati, yang 3, ya, tadi 3 baitnya, min bahril wafir, ilahi, kalau digontor kita baca ini, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Itu baitnya panjang, ada 6 apa ya, ada berapa ya? Itu sebelum maghrib semua pada baca, ya. Nah, ini ada 3 bait, ya. Disuruh kita membacanya habis sholat Jumat 7 kali, ya. Ini dijazain ya, sebagian orang-orang yang mulia. Baitnya, ilahi, ya Allah, lastu lil firdausi ahla, sorga nggak pantas bagiku. Coba lihat tuh, ya. Sorga nggak pantas bagiku. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi neraka aku tidak kuat. Coba pinter nggak tuh omongannya, ya? Masuk surga nggak pantas, tapi masuk neraka dia tidak kuat. Jadi bagaimana, ya? Mau dimasukin surga kata dia saya nggak pantas, mau dimasukin neraka kata dia saya kagak kuat. Nah tuh adabnya tuh, ya. Jadi bagaimana? Fahabli zallati, berikanlah kepadaku kesalahanku, ya, maksudnya maafin, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku. Lihat, surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Jadi caranya maafkanlah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirul dzambil azimi, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa yang besar. Ya, kita ini sudah masuk ya, fase maghfirah, ya. Jadi kita mohon istighfar, ya. Kita bertaubat. Kenapa? Karena Allah ghafirul dzambi wa qabilut taubi syadidul iqabi dzitauli, ya. Allah Maha Pengampun. Andai kata ini semuanya nggak ada yang punya dosa, Allah matiin semuanya. Allah datangkan manusia baru yang punya dosa dan dia bertobat. Jadi kesempatan di bulan Ramadan kita beristighfar, kita bertobat, kita bakar semua dosa-dosa kita dan kita isi hari-hari kita dengan perbuatan baik. Cakep dah, ya. Ini yang ngaji semuanya nih. Kalau semuanya yang ngaji nggak ada berbuat maksiat, cakep banget dah, ya. Cakep nggak? Ya, itu tujuannya kita ngaji, ya. Kita amalin dikit-dikit. Ya. Nanti andai kata 20 tahun kita ngaji, berubah dah. Akhir hayatnya menjadi orang baik. Ya, udah tua, soleh, cakep kan tuh? Ya, kontrakannya banyak, mantap banget itu. Ya. Jadi berikanlah kepadaku, ya, maafkanlah dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun dari dosa besar. Wa amilni muamalatal karimi, dan perlakukanlah aku ya Allah seperti engkau memperlakukan orang yang mulia. Jadi supaya Allah memperlakukan kita kepada orang yang mulia. Bagaimana kalau kita bergaul sama orang mulia, bagaimana? Sopan enggak? Nah, ya, akrimu al ulama'a, muliakanlah ulama. Mengapa? Karena ulama itu warasatul anbiya, warisan Nabi, harus dijaga, ya, jangan disakitin gitu, ya.
Jadi perlakukanlah aku seperti engkau ya Allah memperlakukan orang yang mulia. Wa tsabbitni 'alan nahjil qawimi, dan tetapkanlah aku ya Allah di dalam jalan yang lurus. Itu yang Nabi itu baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika. Itu Rasulullah. Ya musarrifal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di dalam taat kepada agamamu, karena dunia luar biasa ya, supaya kita tetap istiqomah ya. Jangan sampai kita ngaji puluhan tahun akhirnya jelek. Sang sayang, jaga. Yang penting akhirnya. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dinilai yang terakhir, supaya akhirnya husnul khatimah ya, supaya akhirnya husnul khatimah. Baiklah, bagaimana kita menyikapi tentang pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang? Ada keterangan di media sosial kalau pakai uang mengikuti mazhab Hanafi yang jumlahnya tidak sedikit, sementara Kementerian Agama menetapkan Rp40.000. Mana yang kita pakai? Memang dari Basnas dia sudah menetapkan kalau pakai uang 40.000 itu secara nasional. Dia menghitung harga beras ya, beras berapa itu? 3,5 liter. Jadi patokannya ya kira-kira 40.000. Dia ngitungnya nih harga beras. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambal tidak membolehkan membayar zakat dengan uang. Yang membolehkan mazhab Hanafi. Bahkan Saudi nih, kemarin saya baca berita, Saudi sudah membolehkan membayar zakat dengan uang. Ya, jadi ya masuk akal juga sih ya, pakai duit, karena kalau semuanya beras itu ntar dia masaknya pakai apaan ya? Mau makan beras doang, sono beras, lauk pauknya mana, gasnya mana, minyaknya mana. Masuk akal juga ya pakai duit. Abu Hanifah memang dia otak semua pakai akal, mazhab Hanafi itu pakai akal dia. Itu betul lah, luar biasa itu, rokyunnya itu ya. Nah, pendapat dia boleh zakatul fitri pakai uang, tapi dia di zaman Nabi itu zakatnya yang dikeluarkan bukan beras. Zakatnya yang dikeluarkan itu korma, kismis, gandum. Nah itu ya, di Maroko, Jazair, zakatnya gandum, karena gandum itu bahan baku buat bikin roti. Nah kalau kita beras, nah kalau zakatnya korma atau kismis ya, atau gandum umpamanya, atau korma apa anggur, nah itu harganya nggak sama kan. Jadi kalau kita mau ngikutin mazhab Hanafi, harusnya kita ikutin semuanya. Mazhab Hanafi mengikuti zakatnya zakat korma ya, atau zakat kismis, zakat anggur, atau zakat gandum umpamanya. Nah lihat harganya berapa ya, berapa harganya itu korma. Nah, umpamanya korma harganya sekilo 100, berarti kalau 3,5 dia kan 3,5 lebih mazhab Hanafi itu ya. Jadi taruhlah 4 kali 100 400.000. Jadi keluarin zakatnya kalau mau duit 400.000. Nah kalau di kita 40.000. Dan itu keputusan dari Basnas, Badan Amil Zakat. Tapi nggak tahu MUI bagaimana itu pendapatnya. Ya, makanya tanya orang MUI, tanya. Ya. Di sini kan banyak MUI. Ya. Tanya MUI pusat. Ya. Itu kalau kita mau ngikutin mazhab Hanafi, total ikutin, jangan sepotong-sepotong. Ikutin bolehnya, tapi timbangannya ngikutin mazhab Syafi'i. Kalau mau Hanafi, Hanafi semua.
Gitu. Tapi karena negara kita udah ditentukan oleh Basnas 40.000, maka semua masjid-masjid 40.000. Kalau andai kata 400.000, nggak ada yang bayar. 400.000, mendingan gue beliin beras. Umpamanya. Nah, terus 40.000 ya udah. Jadi gini aja dah. Kalau mau kasih duit supaya banyakan, gitu aja dah. Jangan dihitung harga beras. Berasnya 10.000, ya kan? 3,5. Kalau 35.000, kasih aja 100.000, begitu. Artinya banyakan dah, begitu. Jangan dihitung harga beras. Tapi kalau ngikutin Basnas nih 40.000. Ya. Jadi memang masuk akal juga ya. Sekarang bisa saja nanti dengan perkembangan zaman zakat bisa pakai duit semua. Karena Saudi ini udah mulai ada pendapat boleh pakai duit. Karena masuk akal. Karena kalau semuanya beras, orang miskin ya, dia perlu gas, bagaimana? Tapi kalau ada campurannya beras juga, duit juga, lumayan kan? Ya. Ustadz dikasih beras, semuanya dari masjid beras. Lauk pauknya mana? Jadi beras juga, duit juga, begitu ya. Jadi kalau mau kasih ustadz itu kasih sekarung beras, ambil duitnya dah 1 juta, kan enak gitu ya. Semuanya beras, semuanya. Ya. Ini bercanda aja, bercanda. Ya. Cukup lah. Ya. Baiklah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, halal yang berkah, keturunan yang soleh dan soleha, yang menginfakkan hartanya, Allah berikan keberkahan. Allah jadikan anak-anak kita, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Yang telah meninggal dunia, semua orang tua kita, keluarga kita mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan minal ainin wal faizin. Ya, meskipun lebarannya belum, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa bihadziniyah wa bi kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وكعبه ومسئله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.